Yups. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari aplikasi e-learning atau kelas online ya. Teman-teman, silakan teman-teman yang baru berkunjung, silakan teman-teman cek di part 1 ya. Silakan teman-teman biar tidak gagal paham. Ini part 2. Lalu teman-teman kalau misalkan baru mengunjungi part 2, silakan teman-teman ke bawah dulu yaitu ke part 1-nya. Oke, next kita akan melanjutkan dari episode ini, yaitu pembuatan e-learning ya, cara instalasi aplikasi e-learning untuk di sekolah SMA ataupun SMP. Oke, next kita langsung saja di sini. Setelah kita di part 1 sampai di sini, maka kita akan mencoba men-settingnya ya teman-teman. Kita setting terlebih dahulu untuk di sini di sininya. Di sini ada jenjangnya. Silakan teman-teman setting sesuaikan dengan kebutuhan sekolah teman-teman. Misalkan SMP sederajat ataupun SMA sederajat. Semisal di sini saya akan mencontohkan yaitu SMA sederajat. Kita klik saja. Dan untuk nama sekolahnya di sini ya, silakan teman-teman isi. Semisal saya akan mencontohkan di sini adalah nama sekolahnya yaitu SMK Bayu Tutor ya, misalkan. Baik, dan untuk alamatnya misalkan saya kasih nama Bandung saja. Untuk nomor teleponnya ya, misalkan ini ya. Dan silahkan teman-teman klik simpan saja. Oke, tunggu hingga prosesnya sampai selesai. Teman-teman silahkan bisa sambil ngopi ya untuk menunggu. Baik, setelah kita masuk di bawah ke halaman seperti ini, nanti akan setelah kita klik simpan, maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Dan di sini kita akan atur, di sini atur kelas dan mata pelajaran yang ada di sekolah ya. Silakan teman-teman atur nanti mata pelajaran yang ada di sekolah teman-teman semisalkan ya yang dibutuhkan. Terus di sini nah ini untuk kelas-kelasnya ya teman-teman. Tadi karena saya memilihnya SMA sederajat, maka nanti untuk kelas-kelasnya semisal ini ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C ya, ini untuk kelas-kelasnya ya. Silakan teman-teman sesuaikan saja sesuai yang ada di sekolah teman-teman ya. Kalau misal tidak ada, silahkan teman-teman jangan di checklist. Dan untuk mata pelajarannya pun nanti di sini silahkan teman-teman checklist saja yang ada di sekolah misalkan yang teman-teman ada. Misalkan di sini untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, geografi, biologi, pendidikan jasmani, terus agama, di sini fisika dan kimia. Kalau misalkan teman-teman ada semua, silahkan teman-teman checklist semua. Dan kalau misalkan hanya beberapa yang dibutuhkan, silahkan teman-teman jangan checklist. Dan langkah selanjutnya, silahkan teman-teman tinggal klik simpan saja. Baik, silahkan teman-teman tunggu hingga proses penginstalasian selesai. Oke, good, mantap, just gandos ya. Kita sudah dibawa ke halaman seperti ini. Langkah selanjutnya silahkan kita teman-teman setting. Kita akan coba setting di sini ya. Untuk di sini untuk instruksinya adalah buat pengajar yang bertindak sebagai administrator. Jadi silahkan nanti teman-teman isi datanya untuk si administrator yang nanti akan mengelola dari sistem ini. Semisal di sini untuk NIM-nya kita kasih contoh ya. Nah, saya kasih contoh ini, silakan teman-teman pakai angka saja. Terus untuk namanya misalkan Bayu Tutor di sini. Oke. Terus untuk jenis kelaminnya misalkan laki-laki dan tanggal lahirnya misalkan tempat lahirnya misalkan Bandung atau Garut ya. Garut misalkan. Terus untuk tanggal lahirnya tinggal isi saja di sini ya. Oke, silakan bulannya silakan teman-teman sesuaikan saja, dan untuk tahunnya misalkan teman-teman sesuaikan saja, dan untuk alamatnya juga kasih lagi di sini misalkan saya Bandung, dan untuk username-nya misalkan teman-teman kasih nama di sini saya mencontohkan misalkan admin. Untuk passwordnya misalkan saya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 1 sampai 8 ya.
Oke, kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan setelah kita mengisi form semuanya, lalu kita klik register saja. Oke, kita akan klik. Tunggu hingga sampai prosesnya beres. Oke, di sini ada kesalahan. Di sini alamatnya tidak valid. Di sini instruksinya yaitu menggunakan email ya, teman-teman. Jadi tadi salah ya. Jadi silakan teman-teman isikan dengan alamat email. Semisal di sini saya akan mencontohkan yaitu misalkan Bayu, misalkan ya, Bayu hidayat.co@gmail.com misalkan ya. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan saja emailnya dengan email teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita klik register saja. Kita klik. Tunggu hingga prosesnya beres. Baik, setelah kita beres menginstalnya, maka kita akan dibawa ke halaman login ya, teman-teman. Ke halaman login untuk administratornya, kita masuk ke sistemnya. Tadi kita sudah register. Untuk username-nya kita menggunakan email, yaitu tadi saya kasih contoh, misalkan di sini tadi saya emailnya adalah bayuhidayat.co ya @gmail.com ya. Dan untuk passwordnya adalah 1 sampai 8. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita klik login saja. Oke, mantap Just Gendos guys. Kita sudah masuk ke sistemnya ya, teman-teman. Kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini ada sangat beberapa fitur kompleks sekali ya, yaitu untuk pembelajaran seperti apa yang telah saya sebutkan di part 1 ya, dari fitur-fitur ini ya, teman-teman. Jadi kita bisa kirim pesan, kita bisa meeting bareng di sini ya, teman-teman. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Silakan teman-teman nanti tonton di part 3-nya, maka saya akan lanjutkan di part 3. Oke. Dan misalkan teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, silahkan teman-teman semua klik tombol berlangganan agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.